Halo, apa kabarnya Sobat Vixiocast? Welcome to Vixiocast. Semoga Sobat Vixiocast baik-baik aja ya, sehat selalu. Di sini Vixiocast akan hadir untuk menjawab nih keluh kesah maupun keingintahuan teman-teman seputar dunia bisnis. Siapa sih di sini yang nggak tertarik dengan cuan? Pastinya nih hampir seluruh umat manusia tuh tertarik banget ya dengan cuan. Banyak usaha, katanya tuh banyak cuan juga nih. Oke, mungkin kali ini kita akan bahas nih bareng narasumber kita tentang peluang usaha di bulan Ramadan dan juga strategi marketing produk di bulan Ramadan nih. Mungkin kita mau sapa dulu nih para pendengar kita yang ada di, podcast-nya Vixiocast yang udah ada di YouTube. Nah, dan juga aku mau perkenalan diri dulu, aku Nadila Anggraini, mungkin dari Fiksioner, dan juga bersama narasumber kita yang kece banget nih, hari ini udah ada Kak Randika Mala nih. Halo Kak Randika Mala. Halo semua teman-teman Fiksioner, sehat semuanya. Mudah-mudahan dalam kondisi yang luar biasa di Ramadan pertama ya, Kak Gila. Iya, oh iya, aku Betul Nadia ya, Kak nih. Nabila ya? Ya, salam Iya kenal. bener Ya, banget salam nih Kak kenal Kak Nabila. Randika. Mungkin aku mau sedikit, jelasin karena di Kamala ini adalah merupakan pembicara publik nih yang memberikan tema-tema yang transformasi perubahan diri dan organisasi melalui bisnis kreativitas dan passion serta mengubahnya menjadi talent development yang akhirnya membuat perubahan nyata bagi pribadi, pelaku bisnis maupun organisasi. Wah, kece banget ya untuk kita ngobrol-ngobrol bareng nih ya Kak Randika Mala ya untuk di bulan Ramadan ini biar bisa teman-teman dari Fix Showcase yang udah dengerin untuk bisa nambah insight-nya dan juga tentang tema kita tadi tadi juga tentang peluang usaha di bulan Ramadan. Nah, mungkin gimana nih kabar Kak Radhika Mala lagi ada di mana nih sekarang? Mungkin boleh dong tanya-tanya dulu nih. Ya, boleh Nadila. Alhamdulillah saya posisi sekarang di Depok, Jawa Barat. Jadi kalau teman-teman Fiksioner ada di daerah Jawa Barat, di situ ada wilayah namanya Depok. Nah, sekarang lagi mau ngobrol bareng sama teman-teman Fiksioner. Mudah-mudahan ini jadi berkah buat kita karena ini jadi Ramadan awal kita, terus kemudian teman-teman Fiksioner bikin acara yang sangat luar biasa dan mudah-mudahan ini bisa jadi gerakan pertama kita untuk mengkaryakan sebuah karya lewat jalur kewirausahaan. Gitu sih Kak Nabila. Alhamdulillah. Oke, mungkin supaya bisa didengerin para Fix Showcase nih ya, Kak Radhika Mala ya, mungkin kita akan ngobrol mungkin beberapa menit, setengah jam mungkin untuk bisa, ngasih nih ilmu-ilmunya. Oke. Lagi ada di Depok dan, for information aja kita juga jarak jauh ya Kak, lagi pandemi juga. Jadi mungkin kita bisa, ngobrolnya lewat virtual doang nih. Mungkin kapan-kapan kita bisa Sih di chill. mana Kak? Aku lagi ada di Sumatera Barat Wih, nih, jauh banget ya, beda di pulau lagi nih. Oke, mungkin udah tanya-tanya dulu, mungkin pada Fisher udah nggak sabar juga nih. Kak Radhika Mala, aku mau nanya dong, kalau di ya. bulan Ramadan itu kan biasanya sedang tren-trennya nih ya, yang orang-orang tuh kayak, "Aduh pengen usaha nih," kayaknya Ramadan itu pada mau bikin usaha gitu. Ada yang bikin makanan, kayak takjil gitu loh dan sebagainya. Namun di situasi pandemi kayak gini sekarang ini, membuat banyak orang tuh masih takut gitu loh Kak, untuk keluar. Nah, menurut Kakak nih, apa aja sih peluang-peluang usaha yang bisa dilakukan teman-teman oleh sahabat sobat Fish Showcase ini, maupun untuk pemula nih, untuk yakin memulai usahanya di bulan Ramadan? Karena ini udah awal juga kan, gimana nih menurut Kakak? Biar Oke, nggak takut gitu. siap. Kalau bicara masalah takut nggak takut, kita nggak ada yang pernah bisa terbebas dari rasa ketakutan sih. Kalau menurut gue secara pribadi ya. Jadi gue pikir kalau bicara masalah takut nggak takut, semua orang nggak bakalan terbebas dari rasa takut itu selama kita masih hidup. Itu satu pola pikirnya. Terus yang kedua adalah justru sebenarnya bulan Ramadan itu jadi momentum, momentum di mana setiap orang itu berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, yang serunya adalah kita khususnya teman-teman Muslim gitu ya menganggap bahwa Ramadan ini menjadi sebuah tempat di mana Tuhan jadi maha baik nih, Allah jadi maha baik banget, semua segala niat baik itu dilipat gandakan. Nah, termasuk ketika lo punya niat pengen buka usaha di bulan Ramadan itu momentumnya jadi sangat baik. Jadi justru sebenarnya rasa takut itu dihilangkan dengan cara coba segera
coba lakukan bisnisnya, coba dimulai dirancang niatnya, dan kemudian mulai dipraktekkan secara perlahan satu persatu. Itu yang pertama. Karena kenapa? Karena Ramadan jadi spirit, jadi kekuatan yang dimana kita sebagai khususnya anak-anak muda menganggap bahwasanya Ramadan menjadi momentum untuk bisa berbuat lebih. Gitu. Nah, kalau bicara Oke. masalah pandemi sih, ya pandemi ini udah berjalan 1 tahun kalau menurut gue ya. Kalau Iya, kita benar-benar. kita ngerasa takut, it's okay, tapi berusaha untuk menjalankan protokoler kesehatan aja yang memang sudah digaungkan sama pemerintah. Taati protokoler kesehatan, tapi pandemi tidak boleh membuat kita berhenti berkarya. Jangan sampai ngerasa lo udah pandemi, Ramadan, ya udahlah gue mendingan rebahan terus aja nunggu buka terus sahur gitu. Terus gitu aja sampai selesai dan nggak jadi jadinya. Kalau gue pikir sih gitu. Jadi ini momentum. Yang kedua pandemi, ya udah kita bersahabat deh sama pandemi. Daripada emang lu mau berhenti terus emang lu mau rebahan aja kan gitu. Kalau gue pikir sih, Nadila. Ya, kalau peluangnya kalau kita lihat juga kalau apalagi kalau bikin usaha di bulan Ramadan itu kayak besar sih peluangnya nggak sih, Kak? Kayak mungkin bikin usaha baju gitu kan, orang pada lebaran pakai baju gitu kan. Terus kalau mau buka puasa ada makanan-makanan baru, itu juga peluang nggak sih? Jadi kita juga ada online juga kan, maksudnya nggak harus offline gitu untuk rame-rame ke toko atau gimana, kan bisa delivery dan segala macamnya. Jadi jangan jadiin itu penghambat ya nggak sih? Untuk di masa pandemi ini. Oke, untuk selanjutnya nih, kalau menurut Kak Rendika Mala, aku manggilnya tuh kependekannya apa sih? Kak Rendika, apa Kak Mala, apa Kak Dika? Dika nih? Boleh Dika, boleh Mala gitu tuh. Oh, boleh Kak Dika, boleh Mala. Oke, aku manggilnya Kak Dika aja ya. Ya. Oke, kalau melihatnya banyak peluang-peluang usaha yang udah dilakukan meskipun masa pandemi, ada beberapa usaha sih yang mungkin bisa gitu, yang banyak banget nih peluangnya di bulan Ramadan ini. Untuk orang-orang ataupun yang meskipun dalam keadaan pandemi ini kadang-kadang orang tuh mikir kayak, "Aduh ini kayaknya masih bikin buntung nih nggak ya, apa usaha ini yang kita jalanin di bulan Ramadan ini atau bisa untung?" Gitu. Apakah buntung atau untung gitu. Jadi menurut Kak Dika ini, apa sih peluang yang lebih besar itu supaya untung dan nggak buntung nih usahanya di bulan Ramadan? Oke, thank you Nadila. Pertanyaannya bagus. Gue akan coba menjawab secara perlahan dan mencoba untuk buat frame berpikir dulu bahwasanya untung dan buntung itu perihal berusaha untuk melihat bisnis ini dari kacamata belajar dulu. Kalau menurut gue ya, gitu belajar dulu. Karena gini, momen Ramadan itu waktunya 1 bulan. Terus kemudian bagi gue Ramadan itu dijadikan sebuah spirit kita untuk berusaha menciptakan sesuatu. Dan kemudian validasinya di mana? Validasinya adalah setelah Ramadan justru menurut gue. Jadi ini jadi momentum untuk ngebuka usaha. Terus kemudian setelah Ramadan justru sebenarnya usahanya harapannya nggak boleh berhenti. Harapannya dilanjutin lagi. Masa iya lu cuma mau dapat untung setahun cuma sekali? Kan enggak. Harapannya adalah terus sepanjang tahun, justru ini bisa mudah-mudahan bisa menjadi peluang kita mendapatkan rezeki secara Mhm, kedepannya gitu ya, secara keseluruhannya hidup kita gitu. Nah, mungkin kalau bicara masalah untung dan buntung adalah bicara masalah kita berusaha menempatkan posisinya. Kalau untung itu didapat dari mana? Dari sesuatu yang bisa kita ambil marginnya. Nah, kalau buntung pasti ada sesuatu yang salah. Nah, kita coba aja evaluasi macam-macam dari hal tersebut. Nah, cuma gue akan coba melihat apa sih peluangnya, apa sih kriterianya secara umum yang ini bisa membuat kita untung di bulan Ramadan. Nah, mungkin gue akan mencoba menjawab 4 hal yang ngebuat bisnis kita di bulan Ramadan secara khusus itu bisa untung. mhm, Ya, yang pertama adalah cari bisnis yang modelnya itu adalah based on kebutuhan masyarakat. mhm. Kan banyak nih, ketika kita muncul, ketika kita memasuki bulan Ramadan, khususnya umat muslim, ada tuh kebutuhan-kebutuhan tertentu yang muncul hanya di bulan Ramadan. Nadila kira-kira tahu nggak apa? Kayak fashion kali ya?
Ya itu salah satu fashion. Jadi kita tuh kayak butuh sesuatu untuk ibadah kita, kayak mungkin nanti buat pergi taraweh gitu kan. Terus kemudian buat nanti khususnya di ujung Ramadan jadi buat Idul Fitri. Mhm. Yang paling based on kebutuhan yang hanya muncul di bulan Ramadan adalah salah satunya yang paling simpel aja, takjil. Iya Itu kan bener, cuma ada takjil. datang di bulan Ramadan. Nah, bisa jadi itu peluang. Bisa jadi itu peluang yang bisa jadi kita inisiasi di bulan Ramadan, tetapi ternyata kita sustainable setelah Ramadan. Harapannya adalah kita udah nemu nih based on kebutuhannya di bulan Ramadan, yaitu takjil. Nah, kalau memang kita bisa kulik-kulik sampai nanti itu jadi bisnis kita ke depannya, oh itu keren banget. Jadi kriterianya apa? Based on kebutuhan masyarakat yang dibutuhkan. Ada kebutuhan-kebutuhan yang bulan Ramadan justru muncul dan itu jadi peluang. Apalagi kira-kira? Ada. Biasanya kalau bulan Ramadan itu eh, ART, pembantu Mhm. rumah tangga, itu tuh suka pulang kampung. Iya bener bener bener. Bener kan? Nah itu kan jadi kebutuhan kita. Lah kita ngelihat peluang, kosong nih pembantu. Gimana ya gue bisa bikin sebuah pemenuhan kebutuhan akan hal itu. Nah biasanya muncul tuh jasa-jasa untuk memberikan bantuan membersihkan rumah, terus kemudian jagain rumah gitu. Terus bahkan jadi jagain hewan peliharaan, jagain apa tumbuhan, tanaman, yang dimana bisa jadi pembantunya pulang atau yang punya rumah pulang kampung gitu, Iya atau bener. paling enggak dia ngerasa ini peluang. Jadi banyak hal banget yang muncul itu hanya di bulan Ramadan dan itu bisa kita kuatkan untuk menjadi momentum kita menganggap atau mengambil peluang tersebut. Pertama, based on kebutuhan yang dibutuhkan sama masyarakat. Jadi kejelian kita sebagai pembisnis itu harus dilatih dari sekarang. Terus yang kedua, based on problem yang dirasakan. Mmm. Eh, Nadila pernah ngerasain sesuatu yang ribet nggak sih kalau di bulan Ramadan? Nah, pernah nggak? Gimana gimana, Kak? Nadila sendiri pernah nggak di bulan Ramadan ada hal yang ngerasa eh, ribet banget sih, pengen Oh, begini aja? Pernah nggak sih? Itu di pernah bulan pernah, Ramadan. pasti pernah dong. Gimana gimana? Ribetnya tuh mungkin kayak kita tuh harus, oh kalau lebaran harus apa gitu, harus serba bagus gitu kan dan segala macamnya. Jadi kita tuh pas bulan Ramadan tuh ribetnya tuh rada-rada harus baik nih, harus bagus, segala bagus nggak sih, harus bersih dan segala macamnya gitu. Jadi kayak di rumah-rumah aja gitu misalnya rumah harus bersih ataupun kita harus kalau biasanya tuh tetangga-tetangga gitu kan cat rumah baru atau apa, beli produk-produk baru ya nggak sih, Kak? Supaya Ya, betul. kelihatan baru gitu. Jadi kayak mikir kalau bulan Ramadan itu adalah bulan-bulan untuk beli-beli gitu. Jadi apa ya, bisnis itu peluangnya tinggi banget gitu. Nah, bisa jadi dari based on problem yang dirasakan sama Nadila, sama tetangganya, sama hal-hal yang dia nggak mau ribet dan sebagainya, itu bisa jadi peluang loh buat teman-teman fiksioner untuk berusaha mengambil itu dari sudut pandang bisnis. Kayak contoh tadi, gue apalagi lagi pandemi nih, gue males banget keluar nih, takut tertular dan sebagainya. Nah, mungkin ini bisa diinisiasi ya gambarannya. Yaudah kalau gitu gue jadi jasa titip lu belanja aja gimana, nanti protokol kesehatan tetap gue jalanin kok, tapi lu tetap aman di rumah, nanti gue anterin depan pintu di depan gerbang. Kan itu bisa jadi peluang jasa titip gitu kan. Tinggal Mhm. hitung-hitungan aja sama mereka gitu kan, gimana caranya dan sebagainya. Jadi kriteria yang kedua menurut gue adalah based on problem yang dirasakan sama masyarakat, sama tetangganya teman-teman, terus kemudian sama keluarganya kita. Nah bisa jadi dari masalah tersebut ketika kita berusaha untuk nyelesain, itu jadi uang bagi kita, jadi cuan bagi kita, jadi bisnis bahkan bagi kita. Gitu. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, kriteria apa sih yang bisa diterapkan ketika kita di bulan Ramadan supaya dapatkan bisnis apapun yang bisa kita lakukan. Nah, mungkin gue akan coba share di poin ketiga adalah barang atau jasa yang secara teknis itu mudah dilakukan atau mudah diproduksi, mudah diterapkan. Karena momentum 1 bulan kita itu tuh sangat singkat dan padat bahkan tuh ibadah ritual tetap dijalani, tapi ibadah produktif di kita
sebagai pekarya ataupun orang yang sedang melakukan sesuatu juga tetap harus dijalanin. Maka milih bisnis, kalau mau mulai bisnis di bulan Ramadan, poin ketiganya adalah pilih bisnis barang atau jasa yang secara teknis mudah dilakukan. Kalau menurut aku ya, menurut gue gitu. Karena coba bayangin Nadila, bulan Ramadan nih, momentum bagus nih, ya udah deh gue bikin pabrik gitu bahasanya. Bisa nggak? Bisa aja, tapi perputarannya juga akan sangat lama gitu. Karena Ramadan itu kan mengejar momentum. Nah, momentum itu yang harus dilakukan. Kriteria apa yang bisa bikin untung di bulan Ramadan? Yang poin ketiganya adalah buat barang atau jasa yang memang secara teknis mudah dilakukan, mudah diproduksi, mudah dibuat, sehingga teman-teman bisa muterin uangnya juga secara cepat. Dan teman-teman akan merasakan. Syukur-syukur nanti bulan Ramadan selesai, kita tiba Idul Fitri, teman-teman udah pegang cuan banyak, bisa bagi-bagi amplop deh buat tetangga, buat saudara. Itu yang ketiga. Terus yang keempat, apa aja sih kriterianya? Yang keempat, barang dan jasa yang habis dan dapat diputar dalam waktu tertentu. Jadi mencoba untuk mencari peruntungan apa sih kira-kira produk atau barang dan jasa yang bisa kita lakukan. Nah, poin keempat menurut gue adalah cari barang yang memang hari itu bisa diputar dengan cepat. Hari itu ataupun waktu-waktu tertentu itu bisa diputar dengan cepat, sehingga teman-teman juga bisa merasakan perputaran bisnisnya. Kayak gitu. Jadi gue ulangi lagi, gitu ya. ada 4 ya Nadila, kriteria Oke. atau ciri-ciri yang dapat dilakukan oleh teman-teman fiksioner atau pendengar lainnya di acara podcast ini. Pertama, based on kebutuhan masyarakat. Cari barang-barang yang memang itu dibutuhkan sama masyarakat. Terus yang kedua, based on problem yang dirasakan. Cari barang-barang ataupun jasa yang itu kira-kira bisa solve to problem, bisa nyelesain masalahnya. Tadi Nadila bilang, kadang-kadang males, gue mau rapi-rapi, mau bersih-bersih. Nah, bisa jadi ada jasa bersihin rumah, terus kemudian gue males keluar gitu, beli takjil, beli ini, beli itu, udah ngantri gitu loh. Udah Pandemi lagi ya? Iya, lagi pandemi. Jadi ya udah, kita ternyata ada teman-teman yang gue habis vaksin, insya Allah aman. Gue juga jalin prokes. Ya udah, gue bisa nggak jadi jasa titip lo? Nah, itu kan juga jadi peluang. Jadi ada jasa titip yang beli takjil, beliin perlengkapan buat nanti sembako dan sebagainya. Dan jangan anggap remeh, bisa jadi itu peluang bisnis yang besar bagi kita. Terus yang ketiga, poinnya adalah barang atau jasa yang secara teknis itu mudah dilakukan. Jadi lu nggak ribet-ribet bikin produk yang itu untuk produksinya aja 2 bulan. Nah, habis dong momennya, gitu kan. Kan kita pengen momentum 1 bulan ini bisa kita maksimalkan. Selain ibadah ritual, maka ada ibadah yang sifatnya kerja ataupun buat karya. Nah, harapannya adalah udah dapat uang, dapat pahala lagi dari kerja, gitu, dari bikin bisnis. Benar. Nah, yang keempat adalah barang atau jasa yang habis dan dapat diputar dengan cepat dalam waktu-waktu tertentu. Harapannya adalah ini bisa kita putar lagi jadi modal, bisa putar jadi keuntungan. Nah, 4 ini menjadi kriteria yang mungkin akan membantu teman-teman memiliki framework berpikir ataupun mindset berpikir tentang bisnis di bulan Ramadan. Gitu, Nadila. Nah, menarik banget nih Kak, berarti udah ada 4 poin yang udah disampaikan sama Kak Dika tadi. Nah, itu juga bisa jadi peluang kita di bulan Ramadan untuk bisa bangun bisnis, tapi bisa untung juga dan bisa berkelanjutan juga, ya nggak sih Kak? Jadi nggak harus, cuman ada di bulan Ramadan aja, tapi juga pikirin juga bisa untuk berkelanjutan. Karena kalau di bulan Ramadan juga bisa sih sebenarnya karena juga bisa memberikan kebahagiaan, karena kata Kak Dika tadi bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh kebahagiaan gitu dan berbagi juga gitu. Jadi, udah dengerin nih poin-poin keempat dari Kak Dika tadi untuk supaya untung nih dalam berbisnis di bulan Ramadan dan peluang-peluangnya juga. Nah, aku mau nanya lagi nih Kak, kalau Kakak udah bilang nih peluang bisnis gitu, aku mau nanya kalau berdasarkan pengalaman Kak Dika sendiri tuh kira-kira peluang bisnis ini bisa nggak ya, nggak cuman kita jalanin di bulan Ramadan, tapi juga menjadi bisnis yang berkelanjutan. Nah, kalau Kak Dika sendiri mempertahankan eksistensi dari bisnis itu sendiri gimana? Atau Kak Dika udah punya bisnis yang lain juga nggak sih? Bisa dicontohin juga nih bagi sobat-sobat Showcase nih. Sangat bisa,
Kalau misalkan bertanya, bisa nggak sih bisnisnya nggak cuma di bulan Ramadan? Ramadan cuma jadi momentum untuk dijadikan kita memulai usaha. Starting pointnya ada di bulan Ramadan. Terus kemudian, masa ya kita mau berhenti? Bagi gue, ini sangat bisa dilaksanakan setelah Ramadan. Justru sebenarnya bulan Ramadan itu selain jadi momentum, itu jadi validasi, tempat validasi kita untuk kira-kira ini bisnisnya akan sustain nggak sih di masa yang akan datang. Kalau misalkan ini bisa akan grow di masa akan datang, kenapa enggak gue jalanin. Banyak banget kayak gitu. Ada Mmm, salah satu pengalaman teman saya, justru dia mulai bisnisnya sekarang udah berkembang, omsetnya udah ratusan juta, dia punya karyawan udah puluhan orang gitu ya, walaupun masih skala UKM. Terus kemudian apa sih yang jadi titik poin dia mulai usaha? Ya bulan Ramadan. Dia ngelihat waktu itu dia bikin bisnis tentang hampers, mmm, kayak model parcel gitu. Terus kemudian pas ngelihat peluang di bulan Ramadan, kok ini banyak banget ya permintaan bulan Ramadan. Kira-kira gue bisa lanjutin nggak ya? Jangan-jangan momentum gue hilang nih di bulan Ramadan doang, ternyata dapat duit setelah bulan Ramadan enggak. Nah, dia berpikir seperti itu dan kemudian dia memvalidasinya. iya Akhirnya bener. divalidasi. Gimana caranya proses bisnis gue yang di bulan Ramadan gue mulai ini nggak berhenti. Akhirnya ketika di proses validasi itu apa sih? Validasi itu adalah sesuatu yang ingin membuktikan apa yang kita pikirkan itu benar atau salah. Oke. Dengan cara apa? Survei lagi. Dengan cara apa? Datengin lagi ke customer. Dengan cara apa? Nanya lagi. Sebenarnya ini udah sesuai dengan apa yang kamu inginkan nggak di pasar? Dan dari situ akhirnya dimodifikasi. Oh, kalau gitu selain gue bisnis hampers bulan Ramadan, gue bisa dong bikin bisnis merchandise. Akhirnya dari situ dia bikin bisnis merchandise, kerja sama vendor, kerja sama distributor, kerja sama banyak orang yang menjadi kunci partnership-nya dia di bisnis. Dan akhirnya apa? Dan akhirnya bisnisnya itu jadi tumbuh, Mmm, jadi lebih baik. Ramadan jadi momentum, setelah Ramadan itu jadi proses yang dimana kita berusaha untuk memvalidasinya kembali. Kayak gitu. Nah, bagi oke. bagi saya Ramadan itu spirit. Nah, kekuatannya ada di mana? Kekuatannya ada di psikologi kita sebagai seorang pembisnis. Bahkan momentum yang paling luar biasa adalah bulan Ramadan menjadi titik spiritual kita untuk melakukan banyak hal dan itu dilipat gandakan sama Tuhan. Itu kan sangat luar biasa. Tinggal Iya, nanti bener setelah bener. bulan Ramadan kita bikin mengembangkan bisnis capitalnya. Mmm, mhm. Bisnis capital itu apa sih? Sesuatu yang bisa menggerakkan bisnis secara lebih luas lagi, secara lebih besar lagi. Contoh sederhana gini, lo bulan Ramadan bikin usaha takjil, gitu kan. Terus kemudian kalau bulan Ramadan udah selesai, ya berarti logika sederhananya takjilnya udah nggak ada. Betul nggak, Nadila? Iya, bener Ya bener bener, kan? Kak. Tapi kan kita harapannya nggak mau bisnis takjil kita hilang gitu aja. Kita lanjutin lagi di bulan berikutnya setelah Ramadan. Apa yang dilakukan? Yaitu kita bisa validasi apakah bisnis takjil ini bisa jadi bisnis yang sangat besar. Ternyata bisa. Dengan cara apa? Gue pilih item-item tertentu untuk dikembangkan. Kayak misalkan sekarang banyak tuh gorengan-gorengan yang naik kelas kalau menurut gue ya. Pernah nggak sih ngelihat gorengan tuh naik kelas standarnya? Oh, iya iya, bener bener. Ya, Pernah udah pernah. ditambahin mayones, udah Iya. ditambahin bermacam-macam rasa, terus udah dikemas dengan sangat baik, dan itu dibuatkan sistem, terus kemudian dibikin franchise, terus dibikin operasionalnya, dibikinkan jalur distribusinya, dibikinkan iklannya, dibikinkan video-video menariknya. Nah, itu bisnis capital yang dibikin setelah bulan Ramadan. Itu Iya. jadi sangat menarik kalau menurut saya sih. Oke, itu udah luas banget nih disampaikan sama Kak Dika nih guys, kalau, peluang bisnis tuh gimana sih cara mempertahankan eksistensinya dan gimana juga bukan hanya di bulan Ramadan aja, tapi bisa juga untuk keberlanjutannya juga nih. Mungkin udah beberapa menit juga nih Kak, Dika ya, mungkin aku mau sedikit minta untuk penutup sedikit, wejangan nih dari Kak Dika untuk menyemangati serta menginspirasi nih teman-teman Fix Showcase supaya semangat nih dalam berbisnis atau ber-entrepreneur nih Kak. Boleh dong kasih wejangannya? Sedikit aja boleh, sedikit sebelum kita tutup dan closing nih. Siap, teman-teman semuanya, Ramadan itu momentum buat kita membuat sebuah karya.
khususnya di bidang kewirausahaan. Yakin kalau misalkan apa yang lo lakukan di bulan Ramadan ini akan menjadi lipat ganda kalau niat kita baik. Kan udah teman-teman udah tahu Ramadan itu adalah tempat kita berlomba-lomba dalam kebaikan dan Tuhan Maha Baik melipat gandakan berkali-kali lipat. Nah, setelah ini teman-teman semuanya akan mendapatkan sebuah keajaiban. Dengan cara apa? Keajaiban itu nggak bakal lu dapat kalau lu nggak lakukan. Jadi kalau punya niat, lakukan segera. Tindak lanjuti, Oke. validasi, terus kemudian pantang menyerah untuk mewujudkan segala impian. Gitu sih, Nadila, kalau Oke, closing mungkin itu statement ya dari gue. kesimpulannya. Mungkin dari beberapa pertanyaan tadi aku simpulin juga bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh berkah, spirit juga buat kita karena apa yang kita lakukan mungkin juga yang hal baik menjadi pahala yang berlipat ganda juga nih. Dan Ya, juga banyak banget peluang-peluang yang bisa dijadiin dan kita juga bisa, mempertahankannya juga untuk selanjutnya gitu kalau kita terus validasi dan juga, meng-upgrade terus tuh dan juga, bisa berlanjut bukan hanya di bulan Ramadan aja, dan juga tetap semangat karena rezeki itu dijemput ya Kak Dika ya, bukan hanya cuman ngide doang tapi nggak dilaku-lakuin, jadi betul. cepet lakuin gitu menurut Kak Dika tadi. Oke mungkin dari itu tuh udah beberapa menit juga nggak kerasa ya Kak Dika ya sebenarnya padahal kita ngobrolnya berasa dikit banget nih, tapi waktunya udah lama nih ternyata nih Kak Dika. Mungkin lain kali kita ngobrol lagi bersama Kak Dika yang aduh keren banget nih, udah banyak banget dari CV-nya dan juga, eee, experience-nya, pengalaman-pengalamannya yang luar biasa juga. Nah, oke bagi teman-teman aku ucapin terima kasih banget nih buat Kak Dika atas insight-nya dan juga, sharing-nya nih tentang gimana sih peluang bisnis di bulan Ramadan dan strategi mempertahankannya. Oke, mungkin, aku juga mau ngajak Kak Dika untuk bisa, ngajak teman-temannya atau orang-orang terdekatnya untuk bisa dengerin podcast kita ini nanti ya di YouTube, untuk bisa share podcast ini dan juga di media sosial untuk bisa didengerin ya Kak Dika ya, dan juga aku punya tagline nih untuk teman-teman semua dari Fake Showcase bareng Kak Dika juga bahwa strong and beautiful just like a business, just like a Fake Showcase. Oke, aku Nabila Anggreni, terima kasih kepada Kak Dika udah menjadi narasumber kita pada hari ini. See you untuk episode Fake Showcase selanjutnya. Thank you, bye-bye.